Bapak impor dari Singapura itu berapa setahun? Mungkin 30-an ton Pak. 30 ton. Padahal produksi dalam negeri Potensi itu, kita 90 ton Pak. ya, berarti kan 90 ton. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak ekspor ke luar negeri. Iya, ada yang sebagian dijual ke perusahaan perhiasan, tapi ada juga yang diekspor. Oke. Baik, siap. Jadi di dalam penjualan Pak, isu utamanya adalah adanya Capman 268 ya, yang mengatakan bahwa kita harus menjual minimum di HPM, di harga penetapan minimum ya dari produk-produk bauksit dan ferronikel. Capman itu bukannya sudah dirubah ya? Sudah dirubah, tetapi berapa minggu yang tadinya lalu? 76 Pak, Capman 76 seingat saya, kemudian berubah jadi Capman. Karena yang 268. bermasalah itu bukan hanya Antam, Bukit Asam pun bermasalah. Betul Pak. Lalu pimpinan. beberapa minggu yang lalu Menteri SDM sudah melakukan perubahan, bulan lalu deh kalau nggak salah. Ya, jadi ada sedikit, jadi gini, mungkin saya bisa gambarkannya bahwa semua pihak sebenarnya mempunyai itikat yang sama Pak, baik pemerintah, legislatif maupun juga pelaku usaha. Persoalannya lebih ke arah bagaimana cara penegak hukum, aparat penegak hukum membaca aturan Pak. Jadi ada pada saat aturan Capman dikeluarkan, kemudian tentu saja kami sebagai pelaku usaha mencoba memahami Capman itu dalam konteks yang pasti agar jangan terjadi kesalahan Pak dalam hal pelaksanaannya. Nah, di situ tergali Pak bahwa ternyata aparat penegak hukum bisa mempunyai pendapat yang berbeda dengan maksud dari Capman-nya. Nah, tentu kan ini sekedar wording saja sebenarnya, tapi tentu saja memperbaikinya membutuhkan komunikasi yang tepat Pak dengan pemerintah. Sehingga maksud tujuan dari semua pihak ini benar-benar tidak perlu dikhawatirkan akan berakibat ke dalam hal yang tidak diduga sebelumnya Pak gitu. Nah, itu mengakibatkan bahwa penjualan PTBA, penjualan Antam juga kita harus benar-benar berhati-hati, tidak bisa kita lakukan begitu saja. Kalau buat PTBA tentunya menimpa kepada produk utama mereka batu bara, bagi Antam Pak kita kena di ferronikel dan juga di bauksit Pak. Nah, yang mungkin juga perlu menjadi perhatian di sini Pak bahwa hal ini hanya mengikat kepada industri yang terikat dengan peraturan ESDM Pak. Jadi yang mengikuti peraturan Kementerian Perindustrian Pak itu tidak terikat Pak. Nah, ini juga mungkin perlu diartikulasikan secara lebih tepat Pak, karena bagi pabrik ferronikel yang berdasarkan IUI mereka tidak terikat kepada ini. Karena ini Capman ESDM Pak. Sehingga yang terdampak langsung adalah pelaku industri yang mengikuti, yang terintegrasi. Yang perusahaan-perusahaan Cina yang IUI dasarnya mereka tidak terikat pada peraturan Capman 268 Pak. Capman 268 mengikat kepada peraturan yang terintegrasi, jadi punya tambang, punya pabrik juga Pak gitu Pak. Itu yang saat ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung Pak, dalam hal ini Jam Intel dan Jam Datun. Kemudian juga sudah berkomunikasi dengan BPKP dan BPK. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak, karena ini kalau dalam tambang bauksit kami Pak, kami langsung nggak bisa nambang Pak, karena stockpile penuh gitu. Sementara kita hanya bisa menjual kepada yang terafiliasi, artinya dengan BAI dalam hal ini Pak, dengan pihak Inalum. Untuk Feni Pak, kita juga jadinya terkunci Pak, kita stoknya sudah hampir penuh, kita hanya bisa jual kepada perusahaan yang kontraknya sudah berjalan, dalam hal ini kemarin terakhir dengan POSCO, tapi dengan perusahaan-perusahaan lain kita tidak bisa jual di harga HPM Pak. Karena pemahaman terhadap Capman Pak lebih tepat. Karena pihak APH ternyata mempunyai pandangan bahwa statement di situ belum cukup jelas mengatakan bahwa dibolehkan menjual di bawah HPM Pak. Nanti dampaknya kepada dividen dan juga kepada pajak Pak. Ya. Selanjutnya Pak, jadi kira-kira gambaran seperti itu Pak kinerja operasional dan penjualan kita. Kita cukup optimis apabila kita mampu melewati Capman 268 nanti dengan baik, maka kita akan bisa meningkatkan penjualan kita sesuai dengan rencana Pak. Selanjutnya Pak, ini rencana kerja dan program prioritas kita. Yang di layar ini adalah program prioritas untuk komoditas berbasis nikel Pak. Ini adalah mimpi besar bangsa kita untuk bisa membangun suatu ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jadi dari mulai pembuatan baterainya sampai pembangunan mobilnya bisa dilakukan di Indonesia, dengan gambaran bahwa konsumsi atau penjualan mobil di Indonesia itu saat ini 1 jutaan mobil per tahun, tetapi kendaraan listrik mobilnya itu baru sekitar 40 ribuan Pak Bu. Jadi
Mungkin tantangan bagi kita bagaimana kita bisa membuat regulasi yang mendorong agar kita bisa memperbanyak penggunaan atau penjualan mobil listrik tapi yang berbasis pembuatan mobil di Indonesia, baik baterai maupun mobilnya. Jadi potensi pasarnya besar, Pak. Nah, program ini, Pak, program strategis ini itu terdiri dari 6 joint venture, Pak. Kita kerjasama dengan pembuat baterai terbesar di dunia, yaitu CATL. Ada 6 joint venture yang dibangun bersama-sama dengan CATL, dari mulai pertambangan nikelnya, Pak, kemudian pembuatan nikel powdernya, yang nanti kemudian nikel powder dikonversi juga menjadi nikel sulfat ataupun katoda nikel. Kemudian juga ada pabrik HPA untuk MHP yang sebagai bahan baku baterainya nanti, Pak. Juga pembangunan baterai selnya sendiri, Pak. Jadi baterai sel yang siap dipakai di mobil itu nanti akan dibangun di Indonesia, lokasinya di Kerawang. Dan terakhir nantinya, Pak, di dalam menutup ekosistem ini juga akan dibuat perusahaan yang dibuat untuk merecycle baterai bekas. Jadi baterai bekas yang sudah berumur mungkin 8 sampai 12 tahun itu bisa diambil kemudian didaur ulang menjadi baterai kembali, Pak. Sehingga terbentuklah loop tertutup untuk suatu ekosistem mobil listrik di Indonesia, mulai dari penambangan nikel, pembuatan baterai, pembuatan mobil, penggunaan mobil di Indonesia sampai nanti recycle baterai listriknya, Pak. Total investasinya ini cukup besar, Pak, hampir 6 miliar dolar. Semua lokasi pabriknya ada di Maluku Utara, kecuali untuk nanti pabrik baterainya sendiri yang ada di Kerawang untuk didekatkan kepada pabrik mobilnya, Pak. Untuk investasi di 4 dari joint venture yang ada itu nanti akan dilakukan melalui anak perusahaan Antam, yaitu Indonesian Battery Corporation, bersama-sama juga dengan PLN, Pertamina, dan Inalum. Kemudian selanjutnya ini adalah program dan rencana kerja prioritas untuk bahan baku untuk komoditas emas dan bauksit. Untuk emas, Pak, seperti tadi disampaikan bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana merek logam mulia yang notabene adalah logam merek negara ini bisa kita mantapkan sebagai merek kebanggaan Indonesia, yang emasnya dari Indonesia, diolah di Indonesia, dibuat jadi kepingan-kepingan di Indonesia dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Sekarang yang ribut itu Bapak produksi emas, kirim ke Singapura, baru produksi di sini lagi. Nah, kurang tepat, Pak. Saya jelaskan. Gimana? Coba jelasin ke kita, Pak. Jadi, masa emas-emas kita stempel Singapura, Pak? Ya, siap, Pak. Jadi pabrik emas yang dimiliki oleh Antam itu pabrik pemurniannya itu saat ini ada di Pulau Gadung, Pak. Pemurnian dari duri bulian menjadi emas murni. Itu kapasitasnya 40 ton, Pak. Nah, 40 ton itu dimurnikan semuanya di Pulau Gadung, kemudian dicetak menjadi kepingan-kepingan dan kemudian dijual kepada masyarakat. Semuanya di Pulau Gadung. Nah, nanti kita akan kembangkan. 40 ton itu per hari? Setahun, Pak. Setahun, Pak. Setahun? Satu tahun, Pak. Oke. Nah, kemudian, lalu yang Singapura ini apa ini, Pak? Biar jelaskan, publik Pak tahu nih, Pak. Iya, Jangan persepsi kita ini emas Antam kita cetak, lalu habis itu emas kita cetak, lalu kita kirim ke Singapura, baru Bapak kirim ke Indonesia. Enggak, tidak begitu, Pak. Coba Bapak Ya, jelaskan baik, Pak. persepsinya, jangan emas kita produksi di mana? Tambang Di Pulau Gadung, di Pongkor ya. Diproduksi di Pulau Gadung, dikirim ke Singapura, baru dibawa ke Indonesia. Ya. Coba Bapak jelaskan deh. Baik, Pak. Jadi tadi saya jelaskan bahwa kapasitas kita 40 ton, Pak, dan syukur alhamdulillah masyarakat juga makin meningkat kesadarannya sehingga kebutuhan kita untuk menjual ke masyarakat terus meningkat, Pak. Tahun lalu kita menjual 43 ton, ya, 37 ton, tahun ini kita targetnya 45 ton, Pak. Persoalannya adalah tambang milik Antam, Pak, yang saat ini satu-satunya ada di Pongkor, Pak, itu produksinya cuma 1 ton setahun, Pak. Cuma 1 ton setahun. Jadi emas yang dihasilkan oleh Antam, ditambang oleh Antam, itu cuma 1 ton setahun. Sementara kebutuhan masyarakat tahun lalu 37 ton, sekarang 43 ton. Nah, dari mana emas lainnya didapat? Nah, tentu saja kita mempunyai standarisasi dan SOP, Pak. Bahwa pertama kita ambil dari lokal. Dari lokal yang pertama adalah buyback, Pak. Jadi emas masyarakat yang dulu dibeli di Antam, kemudian butuh cash dijual kembali ke Antam, itu menjadi sumber bagi kami untuk dicetak dengan versi yang baru. Itu cuma 2,5 ton, Pak, 1 tahun dapatnya. Jadi kita masih shortage banyak. Dari mana yang lainnya? Dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang memurnikannya di Antam. Jadi ada beberapa perusahaan, Pak, seperti Indomuro, kemudian juga NHM, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menambang emas. Mereka memurnikan di Antam, kemudian kita menawarkan, Pak, apabila emasnya boleh dibeli sama Antam. Mereka mau menjualnya ke Antam. Nah, persoalannya adalah tidak ada aturan yang mewajibkan mereka untuk menjual ke Antam. Jadi menjadi fleksibilitas bagi perusahaan tambang di Indonesia
untuk menjualnya di dalam negeri ataupun mengekspor, Pak. Karena sifatnya yang seperti itu tentu saja terjadi tawar-menawar, Pak. Nah, tawar-menawar di sini ada elemen pajak juga, Pak, yang membuat bagi perusahaan tambang lebih fleksibel bagi mereka untuk mengekspor dibanding dengan menjual kepada Antam. Di antaranya, ya, kalau mereka menjual emas ke Antam, mereka minta peraknya juga dibeli sekalian, Pak. Karena sulit bagi mereka untuk menjual peraknya saja kalau emasnya sudah diambil Antam. Dengan bundling ini ada pajak juga, Pak, yang muncul di situ PPN 13%, sehingga itu berat bagi mereka dan bagi Antam juga tentunya. Nah, oleh karena tidak ada kepastian ketersediaan di dalam negeri, Pak, artinya tidak ada kewajiban bagi perusahaan tambang yang menambang di Indonesia untuk menjual ke Antam, dan B2B-nya tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan tersebut untuk menjual kepada Antam emasnya saja, maka Antam masuk ke porsi ketiga, Pak. Jadi buyback, kemudian local sourcing, kemudian yang ketiga adalah membeli sourcing emas dari luar negeri. Import emas, Pak, judulnya, Pak. Dari mana Antam mengimportnya? Dari semua perusahaan ataupun lembaga yang terafiliasi dengan LBMA. Jadi kita tidak asal, Pak, mengimport tuh. Dari selalu perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada 3, Pak, bullion bank, refinery, maupun trader. Nah, inilah yang kemudian terasosiasikan bahwa seakan-akan kita mengekspor emas, padahal Antam tidak pernah mengekspor emas kita, Pak. Jadi yang mengekspor emas itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kita membeli dari bullion bank maupun refinery maupun bullion trader yang ada di Singapura maupun Australia. Dengan harga apa? Dengan harga pasar, Pak. Jadi semuanya itu sebenarnya transparan dan bisa dilacak. Lalu kenapa Antam import? Ya judulnya terpaksa, Pak. Karena kebutuhan masyarakat besar sementara sumber tidak ada. Gimana, Pak? Nah, ini ada berita baik, Pak. Bapak ini kan satu grup. Kita pemerintah bentuk yang namanya Mind ID, ya, betul kan? Tentara loh di rootnya. Nah, itu nggak bisa dibicarakan di internal. Kan Freeport itu 51% sahamnya milik Indonesia kan? Iya kan? Di root Freeport itu siapa namanya itu? Tony Wenas ya? Masih ya, belum diganti ya bersangkutan. Jadi Tony Wenas itu kan harusnya nurut sama Indonesia. Nah, tolong Bapak bicarakan di internal Bapak, bisa nggak emas Freeport itu kita yang beli daripada Antam yang impor. Nah, ini PR ya. Nanti kita jadiin kesimpulan rapat nih. Silakan, Pak. Baik, Pak, selanjutnya mungkin saya jelaskan lagi, Pak, karena seperti yang tadi Bapak pimpinan sampaikan, Pak, pemikiran tersebut juga sudah ditangkap oleh Mind ID, Pak. Dan produk emas murni dari Freeport, Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, itu memang baru keluar tahun 2025, Pak. Karena sebelumnya tidak ada mereka olah di Indonesia. Betul. Nah, oleh karena itu, per tahun 2025, Antam di bawah bimbingan Mind ID dan Freeport, Pak, sudah membuat kerjasama, Pak. Sekarang, Pak. Jadi mulai April, mereka sudah mulai menghasilkan di bulan April, sampai akhir tahun tuh perkiraan akan ada sekitar mungkin maksimum 9 ton, Pak. Sudah. Jadi ada kontrak kita sampai 25 ton bahkan 30 ton itu bisa kita ambil, Pak. Pimpinan, konfirmasi sedikit. Pak Dirut, berarti yang diproduksi Freeport atau yang dibawa ke luar negeri sebelum tahun 2025 itu apa, Pak? Jadi konsentrat, Pak, bentuknya. Konsentrat, Pak. Jadi hasil dari proses dari biji menjadi produk intermediate, Pak. Itu berarti namanya masih konsentrat. bentuk tanah gitu, kayak pasir lempung hitam, gitu. Pak. Pasir hitam di dalamnya ada tembaga, ada emas, Pak. Pasir hitam, Iya. itu disebut konsentrat. Iya. Di dalamnya masih ada tembaga, masih ada Emas, emas, iya. masih Dan ada lain-lainnya lah. perak, Iya. dan lain-lainnya. Iya. Nah, itu yang dibawa ke luar negeri sama Freeport, dijual ke luar negeri gitu atau gimana, Pak? Sebenarnya pemerintah sudah lama kan, Pak, meminta mereka untuk buat smelter. Nah, smelter sudah jadi setelah smelter yang di Gresik kemarin terjadi, Pak, jadi sudah tidak ada lagi konsentrat yang dibawa keluar. Sebelumnya dibawa keluar, Pak, itu kurang lebih saya nggak tahu angkanya. Pokoknya kan smelter itu baru ada satu, Pak, ya, di Gresik itu. Nah, sekarang udah ada lagi, Pak, yang baru, Pak. Jadi tidak ada lagi konsentrat diekspor keluar. Oke, berarti habis dikeruk segitu banyaknya, negara cuma dapat sedikit aja berarti, Pak, ya, kalau sebelum 2025 itu. Konfirmasi sedikit aja, Pak. Mungkin jangan saya yang jawab deh, Pak. Oke, ya. Ya.
Udah lanjut Karena Pak. ada kan di situ ada Nah ini royalti. biar publik tahu kan. Siap. Maksud Pak Jadi, Hakim itu maksudnya. Jadi apa yang selama ini mungkin diperjuangkan oleh semua pihak Pak, baik dari legislatif maupun eksekutif Pak, ini kan sudah terwujud sebenarnya Pak. Jadi smelter punya Freeport sudah dibuat sehingga 100% konsentrat yang diproduksi itu semua diolah di Gresik Pak. Dan Antam saat ini seperti tadi Bapak pimpinan sampaikan sudah berkontrak Pak dengan Freeport. Jadi emasnya Freeport itu diambil sama Antam sekarang Pak. Keseluruhan Pak. Keseluruhan yang tersedia yang mereka produksi ya, karena kebutuhan kami masih lebih besar Pak sebenarnya. Jadi kalau saat ini produksinya Freeport perkiraan di tahap awal ini Pak, karena memang lagi proses commissioning dan juga ada beberapa kejadian, itu mungkin baru 25 ton, kita butuhnya mungkin kita bisa sampai 40-50 ton Pak nantinya itu Pak, per tahun Pak. Jadi mungkin sebagai informasi saja Pak bahwa sebenarnya potensi emas dari Indonesia ini kan cukup besar Pak. Yang legal itu dari perusahaan-perusahaan yang besar maupun perusahaan PMDN maupun PMA Pak, itu kurang lebih kisarannya antara 90 ton per tahun Pak. Nah sementara yang belum dilegalkan artinya dilakukan secara mungkin lewat masyarakat ataupun individu dan inisiatif sendiri, itu bisa lebih dari itu Pak potensinya. Yang perlu kita pikirkan Pak. Bapak mohon maaf Pak, impor Bapak berapa setahun Pak? Dari Impor- Bapak impor dari Singapura itu berapa setahun? Mungkin 30-an ton Pak. 30 ton. Padahal produksi dalam negeri Potensi itu kita 90 ton Pak. ya, berarti kan 90 ton. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak ekspor ke luar negeri. Iya, ada yang sebagian dijual ke perusahaan perhiasan, tapi ada juga yang diekspor. Oke. Izin pimpinan. Nando pimpinan. Sebelum kita melaju lagi Pak, saya ada sedikit pertanyaan Pak. Bapak Antam berarti produksi sekitar, bisa 1 produksi ton. sekitar 90. 1 ton Pak. Bukan, Tambang bukan. kami Untuk ini, pencetakan emasnya 40 ton Pak. bisa sampai 90 tadi katanya. 90 itu kebutuhan ton itu semua. adalah produksi emas di Indonesia Oke, Pak. dari 40 Antam hanya produksi 1 ton. Iya. Dan tambangnya kondisi Antam dapat dari sendiri. Antam dari Freeport sekitar 25 ton sampai sampai 30 ton. iya. Berarti ada sisa sekitar 40 Ya. 30-an ton yang diimpor. Gini, 25 ton dengan Freeport itu belum terwujud Pak. Betul Baru betul ada- ya saya tahu. iya. Nah, tapi kan kapasitasnya berarti kan 40 ton per tahun. Betul. Betul kan? Bapak pernah riset nggak Pak di Indonesia itu produsennya emas itu bisa mencapai 40 ton nggak Pak? Produsen tambang emasnya Pak, itu bisa 90 ton Pak. Oh, itu sisanya siapa aja Pak? Banyak Pak, perusahaan-perusahaan asing ada, PMDN juga ada. Nah hasilnya itu Pak, itu kan mereka bisa ekspor Pak. Oh iya saya tahu. Oh, berarti kalau kita bicara sumber daya alam kita Iya. tanpa diekspor itu berarti mencukupi untuk Bisa Pak. Bisa ya? Maksudnya aspirasinya sebaiknya jangan diekspor gitu Pak. ya makanya tadi saya tanya kan kalau Iya. misalnya barangnya nggak ada kan percuma aja gitu. Tapi ternyata barangnya ada cuman Ada, Pak, sebagian ada. besar itu diekspor semua Betul, gitu ya. betul. Jadi Bapak harus impor gitu ya. Iya, Pak. Wah itu harus Iya, karena memang peraturannya tidak mengencourage orang untuk jual di dalam negeri Pak. iya. Oke, makasih Pak. Izin melanjutkan Pak. Jadi nanti dengan adanya minting factory di Surabaya ini maka produksi kita akan menambah lagi 30 ton Pak sehingga totalnya menjadi bisa 70 ton ya 1 tahun untuk mencetak kepingan-kepingan emas yang bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia Pak. Untuk program berbasis komoditas bauksit Pak, itu kita melakukannya bekerjasama dengan Inalum. Karena fokus utamanya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan aluminium di dalam negeri yang saat ini masih sebagian import. Nah ini Inalum menjadi championnya untuk melaksanakan tersebut. Antam tentu mensupport dari penyediaan bauksit, kemudian juga ikut mempunyai sebagian saham di pabrik smelter grade alumina yang saat ini sedang dalam tahap commissioning sebesar 40%. Diharapkan nanti ini akan mampu memenuhi kebutuhan alumina yang dibutuhkan oleh Inalum untuk menghasilkan aluminium. Ke depan nanti mungkin dari Inalum bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai rencana ini, tapi fungsinya saat ini adalah Antam mensupport rencana ini dan mudah-mudahan ini bisa kita terus wujudkan Pak untuk kedaulatan aluminium di dalam negeri. Selanjutnya, lanjut. Nah inilah mungkin Pak beberapa dukungan yang dibutuhkan walaupun sifatnya mungkin generik Pak, tetapi intinya adalah Pak, kami berharap agar kami BUMN yang notabene adalah memang pemegang mandat tugas negara untuk bisa memaksimalkan keberadaan komoditas tambang kita untuk bisa kita lakukan hilirisasi dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Harapannya tentu bisa mendapatkan kemudahan Pak dalam hal perizinan dan RKAB. Bukan kemudahan dalam artian kita mendapatkan pengecualian, tapi kita mendapatkan kemudahan dalam artian untuk mampu bisa mendapatkan izin dan RKAB ini dengan
lebih tepat sesuai dengan strategi nasional dalam hal melakukan hilirisasi. Dari Komisi 6 tentunya kami mengharapkan agar bisa terus memberikan masukan dan kritikannya Pak, karena tentu suara rakyat akan menjadi penting bagi kami untuk memastikan kami tidak salah dalam melaksanakan program hilirisasi yang dimandatkan kepada kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siapa Bu Melati dulu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.